Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Julfahri. Saya akan mempresentasikan tentang Nabi Muhammad SAW. Latar belakang. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, masih diwarnai dengan penyebabnya berhala sebagai Tuhan. Bangsa Arab menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan masa jahiliyah, masa kegelapan dan kebodohan dalam hal agama, bukan dalam hal lain seperti ekonomi dan sastra. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempelajari kisah-kisah sejarah umat yang lampau, termaksud sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Semuanya bermaksud agar kita dapat meneladani yang baik dan menjauhi hal yang tercela atau tidak baik dari perilaku mereka. Rumusan masalah. Bagaimana sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW? 2. Bagaimana saat masa kerasulan Nabi Muhammad SAW? 3. Bagaimana akhir masa kerasulan Nabi Muhammad SAW? Tujuan penulisan untuk memahami tentang keadaan sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. 2. Untuk memahami tentang saat masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. 3. Untuk memahami tentang akhir masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelum masa kerasulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim di Mekah pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal. Pada pemulaan tahun peristiwa gajah, Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Pada usia sekitar 4 tahun atau 5 tahun, terjadinya peristiwa pembelahan pada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya. Setelah Aminah ibu Nabi meninggal, Abdul Muttalib kakek Nabi mengambil tanggung jawab merawat Nabi. Namun 2 tahun kemudian, Abdul Muttalib meninggal dunia karena rentan. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada paman Nabi, Abdul Talib. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada usia baru beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan usai untuk pertama kalinya dalam khalifah dagang ke Syria, Syam. Kafilah dipimpin oleh Abu Talib. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syariah membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda. Khadijah kemudian melamar Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Masa kerasulan. 17 Ramadan 611 Masehi. Turunannya wahyu pertama pada Nabi yang menjelang 40 tahun, itu Allah telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Fase Mekah, dakwah secara diam-diam. 2. Dakwah secara terbuka. Fase Madinah, penduduk Yasrib Madinah sebelum Islam terdiri dari 2 suku bangsa, yaitu Arab dan Yahudi. Yang keduanya ini saling bermusuhan. Klimaks dari permusuhan 2 suku tersebut adalah Perang Bu'as pada tahun 618 Masehi. Seusai perang, baik kaum Aus maupun Khazraj menyadari akibat dari permusuhan mereka sehingga mereka berdamai. Setelah kedua suku berdamai dan suku Khazraj dan pergi ke Mekah, dan setelah di Mekah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Beliau memperkenalkan Islam dan menjaga mereka agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir masa kerasulallahan.
Pembentukan negara Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yasrib, Nabi Muhammad SAW resmi sebagai pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenan dengan kehidupan masyarakat banyak turunan di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Istri-istri Nabi Muhammad: 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Saudah binti Zamal. Aisyah binti Abu Bakar. 4. Hasya binti Umar. 5. Zainal binti Kuziman. 6. Ummul Salam binti Umayyah. 7. Zainab binti Zah. 8. Zumairiyah binti Al-Harith. 9. Safiyah binti Huwayyah. 10. Habibah binti Abu Sufyan. 11. Maimunah binti Al-Harith. Anak-anak Nabi Muhammad: Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainal, Ruqyah, Ummul Kulsum, Fatimah, Al-Zahra. Cucu-cucu Nabi Muhammad: Ali bin Abu As bin Arabi, Abdullah bin Ustam bin Affad, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Husain bin Ali bin Abi Talib, Ali bin Abul As bin Arabi, Abdullah bin Usman bin Affan, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Husain bin Ali bin Abi Talib. Kesimpulan: Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik, dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menduduki seluruh jariah Arab ke dalam kekuasaannya. Dakwah Nabi terbagi menjadi 2 periode. Yang satu berbeda secara total dengan lainnya, yaitu 1. Periode Mekah berjalan kira-kira 13 tahun. 2. Periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahap-tahap tersendiri dengan khususnya masing-masing. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.